Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah fikih wakaf kontemporer di hari ini, di tema tentang tema kita di hari ini adalah tentang wakaf eh, berjangka atau wakaf berjangka eh, atau dikenal dengan wakaf temporer. Jadi ini menjadi menarik karena di undang-undang kita diakui bahwa wakaf itu ada yang bersifat muabbad, ya, muabbad atau dikenal dengan permanen, juga dikenal di undang-undang kita, di undang-undang wakaf dan PP wakaf kita, yaitu istilah muakkad. Muakkad ini adalah pakai batas waktu yang dikenal dengan istilah temporer. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana ulama fikih kita atau kemudian siapa saja kira-kira di kalangan ulama fikih yang memperbolehkan wakaf muabbad atau kemudian siapa saja ulama-ulama fikih yang memperbolehkan wakaf muakkad. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih kita. Ada yang mengatakan bahwa inti ajaran wakaf itu adalah intikal milik, jadi perpindahan kepemilikan. Artinya sekali saya berwakaf, maka itu bukan milik saya lagi, tapi sudah menjadi milik Allah, dan milik Allah itu adalah milik umat. Tapi ada juga beranggapan bahwa wakaf itu tidak memindah status kepemilikan, tapi hanya memindahkan hak manfaat. Itu artinya ketika saya berwakaf, maka miliknya masih menjadi milik wakif, tapi manfaatnya saja yang berubah, manfaatnya saja yang berpindah. Atau dalam konsep ekonomi syariah sering kita pahami seperti ariyah. Adik-adik sekalian rahimallah, coba kita akan perhatikan bagaimana perdebatan kalangan atau ulama fikih terhadap ini. Nah, adik-adik sekalian rahimallah, kita akan perhatikan sebenarnya pertama adalah wakaf berjangka. Nah, kalau kita perhatikan para ulama fikih misalnya, para fuqaha itu berbeda pendapat tentang status kepemilikan harta benda wakaf setelah diwakafkan. Apakah boleh wakaf berjangka? Nah, mazhab Hanafi itu mengatakan boleh wakaf berjangka. Boleh wakaf itu pakai jangka waktu. Lalu kemudian mazhab Maliki mengatakan boleh juga wakaf berjangka. Lalu mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh wakaf berjangka. Artinya mazhab Syafi'i mengatakan sekali berwakaf maka dia sudah bukan lagi milik wakif, dia intikal, dia berpindah status kepemilikannya menjadi milik Allah. Lalu kemudian mazhab Hambali juga mengatakan tidak boleh wakaf berjangka. Nah, ini kita lihat bagaimana petanya di dunia, siapa saja di mana negara mana saja mazhab Hanafi dan di mana pula mazhab Syafi'i. Nah, kita yang berada di Indonesia termasuk penganut mazhab Syafi'i mayoriti. Nah, adik-adik sekalian, nah kalau melihat ini tentu akan menjadi menarik nanti bagaimana kemudian undang-undang kita mengakomodir kedua pendapat atau kedua pendapat di kalangan ulama fikih ini. Ada sebagian mengatakan wakaf itu adalah hanya mu'abbad, tapi yang sisi lain mengatakan boleh mu'akkad. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, apa alasannya mazhab Hanafi ya? Menurut mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang pewakaf tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli warisnya. Dengan demikian, bagi Abu Hanifah, suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali. Apa catatannya Pak Hendra? Yang pertama adalah berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, kalau hakim memutuskan demikian, maka dia tidak bisa. Lalu yang kedua, wakaf itu tidak dilakukan dengan jalan wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat. Nah, umpama wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat, maka tidak boleh diambil lagi. Lalu yang ketiga, harta wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid. Nah, ternyata mazhab Hanafi sangat hati-hati juga. Artinya apa? Tidak semuanya boleh itu muakkad, kira-kira gitu kan. Untuk kasus masjid tidak boleh, dia harus muabbad. Nah, jadi ini menjadi menarik. Jadi
Jangan sampai kemudian untuk masjid ya sewakafin sekian tahun kira-kira. Nah, ini menjadi menarik. Jadi mazhab Hanafi mengatakan untuk kasus masjid dia harus muabbad. Sekali wakaf untuk Allah ya sudah selamanya. Nah, ada sekalian rahimallah, eh, kalau kita pahami bahwa mazhab Hanafi ini beranggapan bahwa wakaf itu bukanlah pemindahan kepemilikan, tapi memindahkan manfaat. Sama dengan ariyah, ya, hanya hak manfaatnya saja. Contoh, saya berwakafkan ruko, ya, ruko misalnya, ya, satu rumah toko, lalu kemudian ya untuk jangka 5 tahun. Maka dalam jangka 5 tahun, ya, maka boleh kemudian dimanfaatkan, hak manfaatnya sudah berpindah. Tapi apakah hak miliknya berpindah? Menurut mazhab ini tidak. Ya, jadi tidak berpindah, miliknya masih menjadi milik saya, tapi manfaatnya sudah menjadi manfaat untuk umat atau kemudian bisa disewa dan berbagai macam. Hadirin sekalian rahimallah, lalu kemudian bagaimana mazhab Maliki? Ternyata mazhab Maliki adalah mazhab yang termasuk memperbolehkan juga. Seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan dengan tetap kepemilikan harta yang pada diri sang wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan sigat akad. Oleh karenanya, bagi Maliki tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya, yang menjadi dasar pendapat mazhab Maliki bahwa pemilikan harta wakaf itu tetap berada di tangan orang mewakafkan dan manfaat bagi mawquf alaih yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf ialah hadis Rasulullah mengatakan, tahanlah pokoknya wasabbil samratu dan salurkanlah hasilnya. Jadi ia memahami bahwa konsep ini ya pada dasarnya adalah tahanlah pokoknya ini berarti pokoknya masih menjadi milik wakif, ya, yang disalurkan hanyalah hasilnya. Jadi ini dasar pemahaman kemudian di mana kemudian mazhab Maliki memperbolehkan wakaf ya untuk tidak selama-lamanya ini. Ada di sekalian rahimallah, lalu kemudian kita lihat pendapat yang tidak membolehkan, yaitu mazhab Syafi'i misalnya. Mazhab Syafi'i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf, maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah. Jadi ketika kita berwakaf nih, ya, maka harta ini sudah berpindah kepada Allah. Nah, ini menurut Syafi'i, bukan menjadi milik wakif lagi. Ya, jadi dia tidak menjadi milik wakif lagi. Dalam arti milik umat dan bukan lagi milik orang mewakafkan dan juga bukan milik nazir pekerja pengelola wakaf. Jadi harta wakaf itu bukan milik nazir, bukan milik wakif, tapi dia menjadi milik Allah. Representasi milik Allah di dunia ini adalah milik umat. Jadi umat Islam. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Lalu kedua yang berikutnya yang terakhir adalah menurut mazhab Hanbali. Mazhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hadis Rasulullah, tahanlah pokoknya, wasabil samratu. Dipahami oleh mazhab Hambali bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh juga diwariskan. Masih ingat ya? Bahwa pantangannya dalam wakaf di hadis Rasulullah ketika Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab yang ingin mewakafkan tanahnya di Khaybar, tahanlah pokoknya Umar, wasabbil samratuhu. Lalu kemudian di ujung hadis itu dikatakan, wahai Umar, la tuba'u, kau tidak boleh jual, wala turasu, kau tidak boleh wariskan, wala tuhabu. Ini dipahami oleh mazhab Hambali bahwa wakaf itu adalah untuk selama-lamanya. Nah, berbeda ya cara memahami ya. Mazhab Maliki memahaminya itu artinya yang miliknya masih menjadi milik wakif, tapi di mazhab Hambali mengatakan sekali berwakaf ya sudahlah sama seperti mazhab Syafi'i, bukan lagi menjadi milik wakif tapi dia sudah berpindah. Hadirin sekalian rahimallah. Nah, itulah perdebatan fikih. Artinya kalau kita lihat ada dua mazhab yang membolehkan, ada dua mazhab pula yang tidak membolehkan dengan argumentasi, dengan alasan-alasan yang tentu ya masuk akal juga kira-kira. Tapi perbedaan pendapat ini diawali oleh perbedaan memahami makna wakaf. Ya,
perbedaan memahami makna wakaf berimplikasi pada yaitu status kepemilikan harta wakaf. Jadi mereka berbeda tentang status kepemilikan harta wakaf yang tentu akan bermuara pada kebolehan wakaf muakkad, dan ini tentu akan menjadi menarik. Adik-adik sekalian, bagaimana Ustadz Hendra, bagaimana Pak Hendra di Indonesia? Apakah dua mazhab ini dianut atau cuma mazhab yang membolehkan saja? Kita perhatikan ya, di Undang-Undang 41 tahun 2004 ya, dikatakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan. Di sini di undang-undang ini kita belum mengenal wakaf muakkad. Tidak tegas dikatakan wakaf muakkad. Tapi kemudian yang menarik, di PP-nya baru kemudian ya, di PP ini baru kemudian disebutkan bahwa wakaf itulah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu. Nah, di sini menarik bahwa undang-undang PP wakaf di Indonesia atau regulasi wakaf di Indonesia ini menganut semua mazhab fikih yang kita bicarakan tadi. Jadi luar biasa. Jadi manfaat wakaf selamanya ya, atau dikenal dengan mu'abbad, atau dikenal dengan permanen, atau wakaf jangka waktu tertentu. Saya wakafkan ini 5 tahun, setelah 5 tahun saya ambil lagi. Ya. Nah, sesuatu dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan dan menurut. Nah, itu sekarang kita kenal juga di case wakaf lingkik sukuk misalnya, ya. Di mana kemudian uang wakaf kita dibelikan ke sukuk, lalu kemudian setiap lalu mendapatkan imbalnya, ya, imbalnya tadi itu dimanfaatkan untuk kepentingan umat, tapi ya uang yang kita belikan sukuk tadi oleh BWI atau lembaga nazir yang lainnya itu kembali lagi pada kita 100%. Nah, jadi ini tentu akan menjadi menarik. Meskipun kemudian di undang-undang kita tegas dikatakan di PP ini bahwa yang boleh tegas-tegas itu adalah wakaf uang ya, adalah wakaf uang. Nah, di wakaf uang itu jelas salah satu syaratnya nanti bahkan di ikrar wakaf ya, di ikrar wakaf itu dikatakan juga ya, di ikrar wakaf itu dikatakan di sini kita lihat di app-nya inilah jangka waktu tertentu. Padahal di rukun wakaf kita tidak disebutkan, di rukun wakaf kita cuma 4 ya. Apa wakif, mauquf alaih dan sirat. Nah, di kita ditambah itu ada nazirnya, ada jangka waktunya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik. Nah, kalau kita perhatikan di sertifikat wakaf uang itu di pasal 26 itu dikatakan ada jangka waktu wakaf. Jadi yang tegas itu pada dasarnya wakaf uang. Nah, menarik di wakaf uang itu kan kita takut kan nanti misalnya 5 tahun lalu uangnya kemana hilang misalnya. Nah, di undang-undang dibatasi. Kalau wakaf uangnya muakkad ya, pakai batas waktu, maka dia hanya bisa diinvestasikan di LKS, di lembaga keuangan syariah. Dengan syarat ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Jangan sampai nanti ketika dia minta 5 tahun itu uangnya harus ada. Ya. Tapi kalau wakaf uangnya ya, yang muabbad, yang abadi, maka dia bisa diinvestasikan di luar LKS dengan catatan harus di backup melalui asuransi syariah. Nah, agar uangnya aman. Jadi disinilah menariknya adik sekalian. Ya, belajar fikih tidak lepas dari dua pendapat kaulani, tidak pernah ada kaulun wahidun, tapi unik PP wakaf di Indonesia menganut semua perbedaan pendapat itu dijadikan satu, diperbolehkan yang memperbolehkan dimasukkan, yang tidak membolehkan juga dimasukkan, dan ini tentu akan menjadi menarik. Ya, mudah-mudahan dengan demikian tidak ada perbedaan pendapat di kita lah kira-kira gitu. Tinggal mau tidak berwakaf kira-kira gitu. Bagaimana Pak Hendra perkembangan wakaf berjangka kita? Ya, buktinya banyak juga sekarang dengan inovasi-inovasi dengan case wakaf lingkik sukuk dan berbagai macamnya, wakaf berjangka juga berkembang. Tapi tentu akan menutup ya perkembangan wakaf, umpama wakaf tanahnya disewakan dan berbagai macamnya ya, karena ini lebih tegas hanya dalam bentuk wakaf uang. Baik adik-adik sekalian, meskipun di undang-undang mungkin bisa kita lihat lebih rinci ya tentang hal-hal itu. Baik, saya pikir itu adik-adik sekalian. Silakan berdiskusi, silakan mau bertanya, silakan yang berkaitan tentang ini. Silakan.